Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, senang sekali saya Adita Endrulan bisa menjumpai Anda kembali tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan hari ini kita sedang tidak berada di kantor, kita berada di luar kantor. Tentunya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu satu persatu ya. Saya sudah bersama dengan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, yaitu Rosmini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini akhirnya dari kita sudah janjian beberapa hari ya, baru kita ketemunya di sini. Dan juga ada anggota dari organisasi PPUA ini, yaitu Al Faisal. Assalamualaikum Al Faisal. Baik Al Faisal, ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih ya. Tentunya juga akan berbeda dengan tema-tema sebelumnya, yaitu tentang mewujudkan pemilih disabilitas yang aksesibel dan setara dalam pemilu 2024. Baik, saya ke Rosmini dulu nih. Rosmini, ini sejauh ini melihat perkembangan persiapan pemilu serentak khususnya 2024 dari kacamata teman-teman disabilitas. Kalau dilihat saat ini sih Kak, mungkin ini ya, kita kan sudah bertemu dengan beberapa penyelenggara termasuk KPU provinsi, ya. Ada juga KPU kabupaten. Kalau terkait dengan akses disabilitas saat pemilu nanti, mungkin banyak yang tidak sesuai maksudnya banyak ya, adalah masalah gitu ya. Kalau masalah soal akses disabilitasnya mungkin untuk 100% sempurna itu mungkin tidak, karena saya sudah mendengar ada beberapa terkait dengan aksesnya itu banyak yang tidak bisa kita sesuaikan katanya dengan peraturan yang ada itu. Nah, sejauh ini juga kan ternyata Rosmini ini termasuk sebagai salah satu penyelenggara ad hoc di kecamatan apa? Di Kecamatan Budong-Budong, Desa Salogata. PPS ya? Iya, PPS. Wah, jadi kita memang menghadirkan narasumber yang tepat ya. Baik, saya ke Faisal lagi nih. Faisal, ini juga termasuk dalam organisasi yaitu GEMA, ya, Yayasan GEMA Disabilitas. Itu seperti apa? GEMA itu juga pokoknya itu disabilitas itu beragam. Oke. Karena banyak yang organisasi itu yang kayak seumpamanya ada yang khusus netral saja yang di dalamnya. Ada juga yang namanya AWDI, itu nama kepanjangannya Himpunan Wanita Disabilitas. Nah, itu cuma wanita saja, wanita disabilitas. Khusus perempuan saja ya? Kalau GEMA ini dia merangkum semua disabilitas. Di yang sini itu di GEMA difabel supaya teman-teman bisa mandiri, termasuk saya sudah bisa mandiri. Karena sebelumnya saya kalau nanti ini kalau memilih pemula. Oh, termasuk pemilih pemula. Berarti belum pernah mencoblos sebelumnya? Belum pernah. Oke. Karena belum pernah punya KTP di GEMA, baru punya KTP. Oh, seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya dari umur sebenarnya sudah termasuk. Iya, sudah termasuk, cuman belum punya KTP. Berarti baru. Baru, baik. Berarti ini pengalaman pertama. Ya, pengalaman pertama. Baik. Oke, kalau Rosmini sendiri nih, Rosmini diceritakan sendiri deh, karena tadi ternyata beda organisasi GEMA juga dengan PPUA ini seperti apa? Sebenarnya kalau PPUA ini saya juga baru diberi amanah sebagai ketua di daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kami sebelumnya juga masuk di dalam Yayasan GEMA Difabel Sulawesi Barat. Di situ baru ada teman dari Pertuni. Itu yang menawarkan untuk bergabung. Ya, mau tidak jadi ketuanya PPUA Sulbar, soalnya sudah tidak ada. Seperti itu. Awalnya juga sih sempat ditolak.
Setelah saya searching cari info, baru kan saya di Gema Difabel itu juga baru gabung Kak. Oh, di Gema juga terus Iya, ke PPUA juga. iya. Jadi termasuk loncatan yang Luar biasa ya, langsung tingkat provinsi ya. jadi harus ya ampun menyesuaikannya itu astaga. Oke, Sempat nervous sih. sejauh ini programnya PPUA seperti apa? Kita sebenarnya apa ya? Kita mendorong agar kebijakan itu kebijakan dalam pemilihan nanti itu akses disabilitas, sebisa mungkin akses disabilitas. Kan pemilu demokratis itu kalau disabilitas itu bisa mandiri. Oke, jadi Kan? istilahnya bahwa pemilih disabilitas ini betul-betul bisa aksesibel. Iya, Iya. betul. Bukan hanya kan mungkin yang disediakan di KPU RI itu yang maksudnya yang tersebar di berbagai daerah kan huruf braille untuk teman-teman netra. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya kita harus juga memperhatikan akses di tempat nanti pas pemilih. Pemungutan suara ya, Iya. TPS. Iya, termasuk itu jalan masuk di TPS itu sudah ada memang aturan berapa senti jalan yang untuk masuk itu. Nah, itu yang sesuai aturan itu jalan pintu masuk di TPS sebisa mungkin 90 cm untuk memudahkan juga untuk pengguna kursi roda. Iya, Bahkan sudah diatur juga terkait meja bilik suara. Seberapa senti itu pun sudah ada 75 cm. Terus yang 75 cm yang berongga. Kemudian untuk meja kotak suara pun itu sudah diatur juga 35 cm itu untuk antisipasi teman little people atau orang kecil. Oh, baik. Jadi istilahnya semua sudah dihitung ya. Iya. Tapi ini yang menjadi persoalan gimana nih nanti di lapangan. Misalnya Iya, benar, jangan benar. sampai apalagi TPS di Sulbar ini lebih dari 4.000, yaitu 4.120 sekian. Itu apakah memang semua ramah disabilitas atau tidak? Baik, kita tahan dulu ya. Jangan kemana-mana, teman pemilih. Masih bersama kami tentunya nanti di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik teman pemilih, terima kasih masih bersama kami tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Masih juga bersama dengan Rosmini selaku Ketua PPUA Sulawesi Barat dan juga bersama dengan Al Faizal ya selaku anggota dari PPUA. Baik, saya ke Al Faizal lagi nih. Al Faizal ini kan adalah pengalaman memilih pertama ya. Terus memilih sebelumnya kenapa belum bisa memilih di pemilu 5 tahun yang lalu? Iya, karena belum punya KTP. Pada saat itu, Iya, pada oh saat memang umurnya belum sudah mencukupi. Bukan, karena belum ada yang kayak dari orang tua untuk membantu uruskan. Oh baik. Dari orang tua maupun dari keluarga. Oh. Jadi, saya punya KTP itu waktunya sudah gabung di Gema Difabel. Baru difasilitasi Baru difasilitasi. gitu ya untuk punya KTP dan memilih di Iya. pemilu 2024. Sejauh ini Faisal ada apa sih yang mungkin dikeluhkan oleh teman-teman difabel terkait dengan pemilu serentak 2024? Ya, kebanyakan kalau dari teman itu dari akses di tempat pemilihan, tempat Pemungutan suara? pemungutan suara. Itu kan biasa kalau di tempat TPS? TPS biasanya itu kan tidak ada kursi roda. Baik. Kalau bisa disediakan yang satu lah. Karena saya pernah lihat teman saya di Tampalang. Iya, iya. Tapi saya itu belum bisa memilih. Iya, iya. Teman saya itu digendong Masuk ke TPS. di TPS Oh karena iya. tidak ada kursi rodanya. Oke. Nah,
Jadi memang salah satu yang dibutuhkan juga fasilitas tambahan ya, Iya, misalnya tambahan. selain misalnya aksesnya yang dimudahkan, jalanannya bagus, tingginya kotak suara dan lain-lain disesuaikan, tapi juga ada hal lain yang sebenarnya dibutuhkan. Baik, saya ke Rosmini lagi. Rosmini, ini boleh diceritakan deh pengalaman sedikit tentang penyelenggara ad hoc khususnya di Desa Salugarta. Sekaligus ya. Jadi selain ketua PPUA juga sebagai penyelenggara ad hoc. Kita ke belakang dulu. Oke. Sebelum sebelum saya juga masuk di sebagai penyelenggara pemilu itu kan, saya sebenarnya tidak pernah dengar terkait ada perekrutan untuk jadi penyelenggara pemilu sebelumnya. Oh, belum ada informasi ya? Sebelumnya iya, belum pernah ada. Alhamdulillah kalau di Salugata sendiri kami sudah membuka perekrutan itu, kami sudah menyebar informasi itu ke semua kalangan lah. Yang bisa memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi anggota KPPS selanjutnya. ya. Oke. Dan dari PPUA sendiri, ini kan kemarin ya sudah melakukan perjanjian kerjasama atau MOU dengan KPU Sulawesi Barat. Ini tindak lanjutnya seperti apa? Saya sih mengajukan untuk KPU Provinsi Sulawesi Barat itu melibatkan teman-teman dari PPUA sebagai narasumber nanti ketika bimbingan teknis untuk KPPS. Agar apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas itu sampai. Kalau menurut Alfa gimana nih? Kita merasa terkucilkan mungkin dengan lingkungan. Tapi kalau di Mamuju sendiri gimana nih? Masih aman ya? Maksudnya semua orang masih mengerti dengan kondisi? Belum sih. Bisa cerita sedikit? Belum ya, boleh diceritakan ya. Mungkin ada pengalaman ya? Iya. Kalau dari pengalaman saya itu, kalau keluar umpamanya di tempat umum, kadang itu orang kayak kita itu jadi pusat perhatian. Oke. Itu matanya itu meletot ke kita semua. Oke. Ya, kayak itu heran. Tapi saya lihat itu kalau di negara-negara maju kayak di luar negeri itu orang itu pede-pede aja lihat disabilitas. Tapi kalau di Indonesia belum. Kayak apalagi kayak saya alami di Mamuju. Apalagi ini banyak sekali orang-orang itu. Saya mau cerita sedikit. Iya, boleh. Di Makassar kegiatan. Iya. Saya kan pergi jalan-jalan sama teman. Pas naik ini kendaraan online. Sopirnya bilang, dari berobat ke mana Pak? Padahal saya ini habis makan sama. Oke. Jadi dikiranya malah sakit ya. Iya. Baik, ini juga sebagai pengingat kita sih bahwa kita harusnya sebagai masyarakat yang memang mungkin normal ya, dan tanda kutip harus aware dengan teman-teman kita yang sebagai penyandang disabilitas. Oke, kita tahan dulu nih Rosmini dan juga Alfa Rizal ya. Tetap bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Teman pemilih, mau tahu 5 jenis surat suara di pemilu tahun 2024? Yuk kita spill jenis surat suaranya. Let's go! Jenis surat suara dengan warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jenis surat suara dengan warna merah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jenis surat suara dengan warna kuning untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jenis surat suara dengan warna biru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Jenis surat suara dengan warna hijau untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Ingat tanggal 14 Februari 2024. Ayo ke TPS, tunjukkan tintamu di hari kasih suara. Ada masukan bagi penyelenggara ataupun apa yang perlu disampaikan nih kepada masyarakat umum? Sebenarnya kalau untuk penyelenggara
yang harus diperhatikan itu sebenarnya aksesnya yang harus didorong, bukan Baik. malah mempermudah teman-teman disabilitas untuk mengakses tempat pemilihan suara. Maksudnya aturannya lah yang didorong, jangan Kebijakannya kebijakan yang didorong, bukan karena disabilitas ini punya keluarga yang bisa mendampinginya nanti, terus kita ya udahlah karena kan disabilitas bisa nih Didampingi. iya didampingi, jadi aturannya udah gini-gini aja. Sebenarnya bukan itu yang kita inginkan, tapi yang benar-benar penerapan kebijakannya seperti itu, agar teman disabilitas ini bisa memilih secara mandiri. Betul. Kan kalau dikatakan mandiri kan harusnya mereka memang melakukan sendiri. Betul. Iya. Baik, saya ke Alfarizal lagi ya. Nih gimana nih menurut kamu, pemimpin seperti apa sih yang dicari, ataupun pandangan kamu yang pertama kali akan memilih pemimpin seperti apa yang akan dicari nih untuk pemilu 2024? Ya, kalau pandangan saya pemimpin itu ya harus inklusif. Baik. Jangan cuma memandang setiap, apalagi sebenarnya itu disabilitas itu tidak ingin diistimewakan, tapi kan kalau seumpamanya ada kursi roda, lansia kan juga bisa pakai. Iya. Bukan hanya disabilitas. Jadi bisa untuk lansia, ibu hamil, begitu. Baik. Dan juga mungkin apa yang perlu Fahrizal sampaikan ke teman pemilih yang ada di rumah, khususnya nih bagi para teman kita yang juga penyandang disabilitas. Kalau pesan yang saya sampaikan untuk teman yang sudah bisa memilih, khusus penyandang disabilitas, jangan malu untuk keluar rumah. Terus untuk keluarga yang mempunyai anak disabilitas, terus mendorongnya agar tidak malu, karena betul yang dikatakan tadi Kak Rosmini, itu dari lingkungan sendiri, supaya penyandang disabilitas itu bisa bisa pede. Iya. Jadi nyaman juga Ya, dengan nyaman. lingkungan ya. Karena saya sudah alami sendiri. Baik, ini berdasarkan pengalaman langsung ya. Artinya memang menjadi perhatian khusus bagi teman-teman disabilitas, dan tentunya yang sudah punya KTP ya, yang sudah punya KTP dan sudah wajib untuk memilih, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini, karena pemilu serentak ini kita cuma laksanakan 5 tahun sekali. Jadi kita berharap teman-teman disabilitas ini punya akses yang bagus pada saat ke TPS nanti, dan juga suaranya dapat diwujudkan atau disampaikan melalui pemilu serentak 2024. Baik, terima kasih sudah menghadiri undangan kami meskipun beberapa kali tertunda ya, Ketua PPUA dan juga anggota PPUA dari Sulawesi Barat ini. Kita berharap sekali lagi bahwa seluruh teman-teman kita penyandang disabilitas se-Sulawesi Barat ini dapat mengakses ya, atau accessible untuk data ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Dan kami juga menginformasikan kepada teman pemilih untuk selalu mengecek ya data pemilih Anda, dicek dptonline.kpu.go.id. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.